Next, we will discuss about building information system, yaitu membangun sistem informasi. Okay, for detail, we will discuss about explain how building new system procedures organizational change, describe the SOR activities in the system development process, describe the principal methodologies for modeling and designing system, describe the alternative methods for building information system, describe new approach for system building in the serial frame area. Tujuan pembelajaran: menjelaskan bagaimana membangun sistem baru yang menghasilkan perubahan organisasi, menjelaskan aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem, menjelaskan metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem, menjelaskan metode alternatif untuk membangun sistem informasi, dan yang terakhir menjelaskan pendekatan baru untuk membangun di era perusahaan digital. New system business and business process put MoneyGram on the money. Problem: inefficient manual process, legacy system. Solution: enterprise with decentralized data and replace legacy software. Change to corporate culture and organization. Demonstrate the use of information system to streamline and design business process. Illustrate this need to address and make change in culture and organization to support new system. Sistem baru dan proses bisnis put MoneyGram atas uang. Masalah: proses manual yang tidak efisiensi dan sistem warisan. Solusinya: rangkaian perusahaan untuk memusatkan data dan mengganti perangkat lunak lama, perubahan pada budaya dan organisasi perusahaan. Mendemonstrasikan penggunaan sistem informasi untuk merampingkan dan mendesain ulang proses bisnis, mengilustrasikan kebutuhan untuk mengatasi dan membuat perubahan dalam budaya dan organisasi untuk mendukung sistem baru. System as plain organizational change. Structural organizational change enabled by IT. First, automation to increase efficiency and replaces manual tasks. Second, rationalization of procedures to streamline standard operating procedures and often found in program for making continuous quality improvement like total quality management and Six Sigma. Sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Perubahan organisasi struktural diaktifkan oleh teknologi informasi. Yang pertama, otomatisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengganti tugas manual. Yang kedua, rasionalisasi prosedur, yaitu untuk merampingkan prosedur operasi standar yang sering ditemukan dalam program untuk melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan seperti manajemen kualitas total dan Six Sigma. Sistem as plain organizational change selanjutnya yaitu business process redesign to analyze, simplify, and redesign business process, reorganize workflow, combine step, eliminate repetition. And 4, paradigm shift to rethink nature of business, define new business model, change nature of organization. Perubahan organisasi struktural yang diaktifkan oleh teknologi informasi yang ketiga yaitu desain ulang proses bisnis untuk menganalisis, menyederhanakan, mendesain ulang proses bisnis dan untuk mengatur ulang alur kerja, menggabungkan langkah-langkah dan menghilangkan pengulangan. Yang keempat, pergeseran paradigma untuk pikirkan kembali sifat bisnis, menentukan model bisnis baru dan mengubah sifat organisasi.
Organizational change carry risk and reward. The most common form of organizational change are automation and relationalization. These relatively slow-moving and slow-changing strategies present modest return but little risk. Faster and more comprehensive change such as redesign and paradigm shift carry high reward but offer substantial change of failure. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Strategi yang bergerak relatif lambat dan berubah lambat ini memberikan keuntungan yang kecil tetapi sedikit resiko. Perubahan yang lebih cepat dan lebih komprehensif seperti desain ulang dan perubahan paradigma membawa imbalan tinggi, tetapi menawarkan peluang kegagalan yang besar. System as Plan Organizational Change selanjutnya yaitu Business Process Management or BPM. Variety of tools, methodologies to analyze, design, optimize process used by firm to manage business process redesign. Step in BPM. First, identify process for change. Second, analyze existing process. Third, design the new process. Fourth, implement the new process. And the last, continuous measurement. Sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Manajemen proses bisnis sebagai ragam alat metodologi untuk menganalisis, merancang, mengoptimalkan proses. Digunakan juga oleh perusahaan untuk mengelola desain ulang proses bisnis. Langkah-langkah di manajemen proses bisnis. Yang pertama, identify proses untuk perubahan. Yang kedua, analisis proses yang ada. Yang ketiga, rancang proses yang baru. Yang keempat, terapkan proses yang baru. Dan yang kelima yaitu pengukuran berkelanjutan. Proses pembelian buku dari toko buku. Yang pertama, pelanggan pergi ke toko buku, kemudian mencari buku. Jika buku tersedia, maka buku langsung bisa dibeli dan dibawa ke rumah. Jika buku tersebut tidak tersedia, maka perlu dicari dulu penulisnya. Kemudian jika telah menemukan, langsung bisa dibeli dan dibawa ke rumah. Jika tidak menemukan, maka bisa open pre-order. Jika tersedia, bisa langsung dibawa ke rumah. Jika belum tersedia, pergi ke tempat lain. Dan jika sudah menerima buku, maka pelanggan akan mendapatkan pemberitahuan. Jika sudah mendapatkan pemberitahuan, pelanggan dapat pergi kembali ke toko untuk membeli buku tersebut dan membawa buku tersebut ke rumah. Selanjutnya adalah proses pembelian buku secara online. Yang pertama adalah akses toko buku online. Kemudian cari katalog atau judul buku yang ingin dibeli. Jika buku tersedia, maka pembeli atau customer bisa langsung membayar buku tersebut dan menerima buku tersebut dan bisa langsung dibaca. Jika tidak menemukan buku tersebut, maka bisa memilih toko buku lainnya dengan cara mengetik kembali buku apa yang ingin dibeli oleh pembeli atau customer. Various BPM tools used to identify and document existing process seperti identifikasi inefficiencies and create model of improved process, capture and enforce business rules for performing automating process, integrate existing system to support process improvement, verify that new process have improved, measure impact of process change and key business.
Berbagai alat yang digunakan untuk BPM yaitu identifikasi dan dokumentasikan proses yang ada atau yang telah Anda lalui, kemudian buat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan otomatis proses, integrasikan sistem yang ada untuk mendukung peningkatan proses, verifikasi bahwa proses baru telah membaik, dan yang terakhir mengukur dampak perubahan proses pada indikator kinerja bisnis utama. Overview of system development. System development is activities that go to producing an information system solution to an organizational program or opportunity. First, system analysis. Second, system design. Third, programming. Fourth, testing. 5. Conversion, and 6. Production and maintenance. Tinjauan pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu adalah aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau peluang organisasi. Yang pertama, analisis sistem, desain sistem. Yang ketiga, program sistem. Yang keempat, menguji sistem. Yang kelima, konversi. Dan yang keenam, produksi dan pemeliharaan sistem. Overview of system development. System analysis. Analysis of problem to be solved by new system. Defining the problem and identifying causes, specifying solution. System proposal report identifies and examines alternative solution. Identifying information requirement. Include feasibility study, like is solution feasibility and good investment, is required technology, skill available. Analisis sistem. Analisis masalah yang akan diselesaikan dengan sistem baru, mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi. Misalnya laporan proposal sistem, mengidentifikasi dan memeriksa solusi alternatif. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan informasi, termasuk studi kelayakan. Apakah solusi layak dan investasinya baik? Apakah teknologi yang dibutuhkan? Keterampilan bersedia. And next, establishing information requirement. Who needs what information, where, when, and how. Define objective of new or modify system. Detail the function new system must perform. Faulty requirements analysis is leading cause of system failure and high system development cost. Menerapkan persyaratan informasi. Siapa yang butuh informasi, untuk apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tentukan tujuan dari sistem baru yang dimodifikasi. Detail fungsi yang harus dijalankan oleh sistem baru. Analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang tinggi. System design. Describe system specification that will deliver function identified during system analysis, should address all managerial, organizational, and technological components of system solution. Role of end user. User information requirement drive system building. User must have sufficient control over design process to ensure system reflect their business priorities and information need. Insufficient user involvement in design effort is major cause of system failure. Desain sistem menjelaskan spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Harus menangani semua komponen manajerial organisasi dan teknologi dari solusi sistem. Peran pengguna akhir. Persyaratan informasi pengguna membangun sistem drive. Pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka. Keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain adalah penyebab utama kegagalan sistem. Tabel 13.1 Spesifikasi desain.
keluaran, medium, kandungan, pengaturan waktu, memasukkan, origins, mengalir, entry data, antarmuka pengguna, yaitu kesederhanaan, efisiensi, logika, umpan balik, dan kesalahan. Desain database terdiri dari model data logis, persyaratan volume dan kecepatan, organisasi dan desain file, spesifikasi rekam. Pengolahan terdiri dari perhitungan, modul program, laporan yang dibutuhkan, pengaturan waktu keluaran. Prosedur manual, kegiatan apa, siapa yang melakukan itu, kapan, bagaimana, di mana. Kontrol masukan, kontrol pemrosesan seperti konsistensi, jumlah catatan. Kontrol keluaran yaitu total sampel keluaran. Kontrol prosedural yaitu kata sandi, formulir khusus. Selanjutnya keamanan yaitu kontrol akses, rencana bencana, dan jejak audit. Untuk dokumentasi ada dokumentasi operasi, dokumentasi sistem, dokumentasi pengguna. Selanjutnya konversi yaitu untuk transfer file, mulai prosedur baru, memilih metode pengujian, dan memotong sistem baru. Untuk latihan, pilih teknik pelatihan, kembangkan modul pelatihan, identifikasi fasilitas pelatihan. Perubahan organisasi, desain ulang tugas, desain ulang pekerjaan, proses desain struktur organisasi, melaporkan hubungan. Overview of system development. Programming and testing. Programming is system specification from design stage are translated into software program code. Testing ensures system procedures like result. Unit testing test each program in system separately. System testing test functioning of system as a whole. Acceptance testing make sure system is ready to be used in production setting. Test plan all preparation for series of tests. Tinjauan pengembangan sistem pemrograman, yaitu spesifikasi sistem dari tahap perencanaan diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Menguji atau testing, memastikan sistem menghasilkan hasil yang benar. Pengujian unit, menguji setiap program dalam sistem secara terpisah. Pengujian sistem, menguji fungsi sistem secara keseluruhan. Pengujian penerimaan, memastikan sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Rencana tes, semua persiapan untuk serangkaian tes. Contoh rencana pengujian untuk menguji perubahan rekam. Saat mengembangkan rencana pengujian, sangat penting untuk menawarkan berbagai kondisi yang akan diuji, persyaratan untuk setiap kondisi yang diuji, dan hasil yang diharapkan. Rencana pengujian membutuhkan masukan dari pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Conversion, process of changing from old system to new system. For main strategies, first parallel strategy, second direct cutover, third pilot study. For phase approach requires end user training. Finalization of detailed documentation showing how system work from technical and end user standpoint. Konversi, proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. 4 strategi utama konversi. Yang pertama, strategi paralel, pemotongan langsung, studi percontohan, dan yang keempat, pendekatan bertahap. Konversi membutuhkan pelatihan pengguna akhir. Konversi juga merupakan finalisasi dokumen terperinci yang menunjukkan bagaimana sistem bekerja dari sudut pandang teknis dan pengguna akhir. Production and maintenance, system review to determine if revision needed, may include post-implementation audit document. Maintenance, change in hardware, software, documentation, or procedures to a production system to correct errors, meet new requirements, or improve processing efficiency. 20% debugging emergency work, 20% change to hardware, software, data reporting, and 60%
30% of work user enhancement, improving documentation, recording for greater processing efficiency. Produksi dan pemeliharaan sistem ditinjau untuk menentukan apakah revisi diperlukan, dapat mencakup dokumen audit pasca implementasi. Pemeliharaan, perubahan perangkat keras, perangkat lunas, dokumentasi atau prosedur ke sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. 20% debugging, itu pekerjaan darurat. 20% perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pelaporan. 60% pekerjaan peningkatan pengguna, meningkatkan dokumentasi, pengodaan ulang untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Ringkasan kegiatan pengembangan sistem. Aktivitas inti analisis sistem yaitu identifikasi masalah, tentukan solusi, dan tetapkan persyaratan informasi. Selanjutnya desain sistem, yaitu buat spesifikasi desain. Yang ketiga pemrograman, yaitu terjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode. Yang keempat menguji. Uji tes unit, uji sistem, ujian penerimaan. Konversi, rencanakan konversi, setiapkan dokumentasi, latih pengguna dan staf teknis. Yang terakhir produksi dan pemeliharaan, operasikan sistem, evaluasi sistem, dan ubah sistem. Most prominent methodologies for modeling and designing system. Structure methodologies, object oriented development. Structure methodologies, structure technique are step-by-step, progressive, process-oriented, focusing on modeling process or action that manipulate data, separate data from process. Jadi metodologi paling menonjol untuk pemodelan dalam perencanaan sistem ada dua, metodologi terstruktur, yang kedua pengembangan berorientasi objek. Metodologi terstruktur tersusun dari tekniknya selangkah demi selangkah dan juga progresif, berorientasi pada proses, fokus pada proses permodelan atau tindakan yang manipulasi data. Pisahkan data dari proses. Data flow diagram or DFD, primary tool for representing system, component, process, and flow of data between them. Offers logical graphic model of information flow. High level and lower level diagram can be used to break process down into successive layer of detail. Data dictionary defines content of data flow and data stores. Process specification describe transformation occurring within lowest level of data flow diagram. Structure chart is top-down chart showing each level of design relationship to other level and place in overall design structure. Diagram aliran data atau DFD adalah alat utama untuk mempresentasikan sistem proses komponen dan aliran data di antara mereka. Menawarkan model grafik logis dari aliran informasi. Diagram tingkat tinggi dan tingkat lebih rendah dapat digunakan untuk mencegah proses menjadi lapisan detail yang berurutan. Kamus data mendefinisikan konten arus data dan penyimpanan data. Spesifikasi proses menjelaskan transformasi yang terjadi dalam diagram aliran data tingkat terendah. Bagan terstruktur atau bagan atas bawah memperlihatkan setiap tingkat desain, hubungan ke tingkat lain, dan tempat di struktur desain secara keseluruhan. Diagram data flow untuk sistem registrasi universitas mail-in. Sistem memiliki 3 proses, verifikasi ketersediaan, daftarkan siswa, dan konfirmasi pendaftaran. Nama dan konten setiap aliran data muncul berdekatan dengan setiap panah. Ada satu entitas eksternal dalam sistem ini, siswa. Ada 2 penyimpanan data, file master siswa dan file kursus. Bagan struktur tingkat tinggi untuk sistem pembayaran. Proses payroll ada 3, dapatkan valid masukan, hitung pembayaran, dan tulis keluaran.
Dalam mendapatkan valid masukan ada dua, dapatkan masukan dan validitas masukan. Untuk menghitung biaya bisa menghitung gaji kotor dan gaji bersih. Untuk menulis keluaran bisa mengupdate master file dan menulis cek, laporan, dan keluaran file. Bahkan struktur ini menunjukkan tingkat desain tertinggi atau paling abstrak. Untuk sistem pengajian memberikan gambaran umum tentang keseluruhan sistem.